Jadi Anda dokter ya? Demikian setelah wisuda dan disumpah. Tapi tampangnya kok kayak tampang orang desa gitu ya? Makanya saya pakai jas biar kelihatan. Oh, supaya kelihatan bahwa ini memang dokter ya. Oke, jadi orang-orang menjuluki Anda dokter belusukan. Kenapa sampai mereka menyebut Anda dokter belusukan ya? Mungkin karena ada Presiden Jokowi belusukan. Jadi saya turun ke bawah pun diasumsikan begitu. Nah, apa yang membuat Anda kemudian belusukan seperti itu? Dari mana ide ini? Jadi awalnya memang merasa kalau ketemu pasien akan ada sesuatu yang sepertinya dipendam begitu. Jadi misalnya biaya mahal, nggak jadi nembus obat cuma setengah dan sebagainya. Kemudian yang kedua, banyak terapi yang sudah diberikan dokter kan nggak 100% sembuh. Biasanya karena sudah membaik dipulangkan. Nah rupanya edukasi yang kita berikan di rumah sakit kadang-kadang nggak sampai rumah. Seperti pasien stroke misalnya. Sampai rumah hanya tidurkan, sampai kaku, sampai nggak mau tidur 7 tahun, sampai nggak mau berdiri sampai 7 tahun. Akhirnya saya cuma datang aja, ngajari duduk, ngajari begitu aja. Akhirnya mereka punya semangat. Nah kedepannya maksudnya setelah itu, cita-cita orang habis lumpuh apa? Kan ada cita-cita, pengen tidak tergantung sama keluarga dan lain-lain. Jadi kita motivasi sampai bisa berdiri. Bahkan satu orang yang memang masih muda, patah tulang, kita sekarang angkat difabel yang masuk kerja di rumah sakit. Begitu. Oke, jadi apa yang mereka alami harusnya tidak menghancurkan hidup mereka, nggak menghancurkan masa depan mereka, dan mematahkan semangat mereka. Jadi itu tujuan Anda ya? Betul, dan menjadi contoh yang lain bahwasanya apapun musibah yang ada ya pada sesuai kapasitasnya harus bisa berdiri lagi. Tunggu, tapi ongkos periksa dan ongkos obat tadi gimana? Gratis lah. Gratis? Iya. Berarti Anda udah kaya ini rupanya ya? Enggak sih, cuman ya kan kita kalau turun ke bawah sebenarnya pertolongan primer. Jadi memberikan obat-obat yang sifatnya simptomatis dulu. Kemudian kalau kita bisa diagnosis di tempat, kemudian obat tidak kita bawa, ya kita nanti kita kirim kembali dari rumah sakit setelah pulang. Termasuk kalau memang tingkatnya serius itu dirujuk ya ke rumah sakit ya. Betul. Oke, tadi respon masyarakat ada yang masih takut-takut gitu ya? Ya memang kadang curiga gitu ya? Ya betul. Saya pernah kan pengalaman ketika kadang kan sempatnya sore malam hari, nggak ada kegiatan dan sebagainya. Kemudian ya sudah ada yang mengeluh, ya udah coba nanti sore kita berangkat. Nah karena malam kan di mana-mana harus lapor ketua RT. Nah suatu saat dicegat orang ragi ronda, ditanyakan dibawa ketua RT. Ketua RT yang pernah saya tolong. Akhirnya ngasih tahu udah semua daerah situ akhirnya ditunjukkan yang sakit siapa saja. Begitu. Iya, memang kalau malam-malam tampang Anda ini mencurigakan ini. Ini begal atau dokter nggak jelas ini. Betul. Nah, yang menarik adalah tadi diceritakan oleh warga bahwa Anda bukan cuma kasih obat gratis, perawatan gratis atau pemeriksaan gratis, tapi lebih dari itu Anda mengupayakan misalnya kasur atau kebutuhan-kebutuhan mereka ya. Itu duitnya dari? Ya iuran teman-teman. Sampai saat ini sudah mulai ada yang bantu, kadang-kadang yang sudah percaya begitu. Ya sebagian ada yang tahu, kemudian dari rumah sakit juga iuran, dari mulai perawat sampai dokter-dokter iuran nanti kita kasih. Jadi dari kegiatan belusukan ini apa yang pengalaman paling berkesan menurut Anda? Ada ketika saya sedang belusukan, tiba-tiba lambung, menurut saya diagnosanya lambung yang bocor. Karena orang petani kan biasa makan obat pegelinu itu terlalu lama yang membuat korosif lambung. Nah saat itu saya mau bawa ke rumah sakit, nggak mau, alasan nggak punya biaya. Terus dia bilang, ini saya punya rumah satu sama sepetak tanah, mending saya mati, tanah dan rumah saya bagi. Itu saya merinding, merebes mili, tapi nggak mau, tetap dipaksa nggak mau. Akhirnya tetap saya paksa, saya bawa, saya bilang jamin gratis, dan insya Allah semua akan dibantu sama teman-teman. Walaupun belum ada waktu itu, belum ada BPJS. Ya. Terus? Ya akhirnya mau nggak mau, karena sistem rumah sakit kan memang ada manajemen, ya mau nggak mau, biaya kita tanggung bersama yang dengan relawan. Akhirnya gimana nasib? Ya kita gratis kan, hidup sampai sekarang. Oh hidup sampai sekarang. Seperti itu. Saya selalu bertanya ini karena jawaban orang berbeda-beda tentang apa kebahagiaan yang didapat dengan apa yang Anda lakukan ini. Kan banyak orang bilang ngapain itu, buang-buang waktu, uang lagi ya, karena naik motor kan bensin juga katakanlah ya. Belum lagi obat gratis ya. Apa bahagianya? Kebahagiaan seorang dokter kan kalau pasien sembuh. Nah di antara itu kesembuhan itu selain di rumah sakit,
rupanya ada kesembuhan paripurna di rumah ketika sehat mental, jasmani, rohani, dan keluarga ikut tidak terbebani. Dan disitulah saya merasa ketika bisa nolong itu ya kebahagiaannya di situ. Terima kasih. Nah, Anda dokter ya, betul ya? Iya. Oke, dijuluki dokter bencana. Apa karena setiap kali kalau Anda datang terjadi bencana? Kenapa disebut dokter bencana atau dijuluki dokter bencana ya? Karena hampir semua pada saat bencana saya hadir. Tunggu. Artinya Kalau ada bencana, Anda hadir. untuk memberi pertolongan Oh, memberi pertolongan. Baik. sebagai dokter. Sementara orang lari, Anda datang. Jadi Anda ini sudah pernah terjun ke daerah bencana di mana saja? Sudah nggak terhitung, Wish. Bang Andi. Cuman mungkin saya coba ingat Yang diingat. Ya, mungkin yang pengalaman yang sangat mengharukan di 99 waktu di Atambua yang pertama. Atambua, lalu 2004 di Banda Aceh. Banda Aceh. Nanti Anda cerita lebih detail, tapi Banda Aceh, terus kemudian di mana lagi? Banda Aceh, kemudian di Lombok ya. Kemudian di Gempa Lombok ya. Iya, gempa Lombok, gempa Palu. Gempa Palu, Anda Lalu juga ada di situ. ada. Tunggu dulu, suami ini apa pekerjaannya? Dia dokter juga. Oh, dokter Iya, juga. di Kartafit. Baru saya mau tanya, apakah suami nggak marah istrinya keluyuran di daerah-daerah yang berisiko? Nah, itu. Suami oke? Nah, itu dia. Tuhan kasih bonus untuk saya, seorang suami dokter yang mau terjun seperti saya. Artinya kami sama-sama menolong di lapangan. Bahkan puji Tuhan ketika anak saya juga sudah umur 45 tahun satu ya, Iya. Rani, kami bisa sama-sama tidur di gempa di Jogja sampai 2 bulan. Tunggu, anak Sekeluarga. diajak juga? Iya, waktu itu 45 tahun. Ya. Jadi tiba-tiba rumah tangganya pindah ke Jogja ini ya? Di tenda, kami tidur di tenda. Siang kepanasan, malam Jadi rumah kedinginan. ditinggal begitu aja? Iya. Nah, bukan saja di Indonesia, karena ternyata Anda juga ikut terjun ketika terjadi bencana di Nepal. Iya. Apa yang Anda lihat di sana waktu itu? Waktu Anda datang, apa yang Anda lihat? Waktu datang pertama, kita ada beberapa desa yang kita datang, tolong. Dan memang ada satu desa yang, hancur ya, gunung-gunung tinggi besar, hancur, satu kota. Kami melewati itu, tidur satu malam di situ, menolong pengungsi di situ, sampai kami ke Malakulo. Dari Merce itu, kita turun ke Malakulo, itu daerah yang seperti di lembah, dialiri air sungai yang deras. Kami buat tenda di situ, tidur di situ. Nah, ada pengalaman yang kalau saya katakan saya nolong pengungsi dan jadi pengungsi di situ. Gimana? Apa yang terjadi? Ya, ketika jam 12-an waktu itu kami istirahat sebentar, makan siang. Sedang makan, tiba-tiba datang gempa yang sangat besar, lalu orang-orang semuanya lari keluar dari dalam tenda, dari tempat makan itu, semacam warung kecil. Iya. Lalu mereka teriak, Luisa, dokter Luisa keluar. Saya cari itu saya, tas gembok saya kan, di situ ada password. Saya berpikir gini, aduh Tuhan, kalau saya keluar nggak bawa itu, nanti saya nggak bisa keluar dari negara ini. Jadi saya cari dulu, begitu saya ambil, saya keluar. Pas saya keluar, Bang Andi, itu roboh itu. Astaga, Iya, jadi nyaris saja ini. jadi kena. Ini apa? Bentuknya apa ini? Kayak warung kecil, warung dan yang warungnya roboh. Iya, dan di sekitar kami itu rumah-rumah roboh, dan yang paling mengerikan adalah di depan saya itu yang saya bilang saya takut. Di depan itu gunung bukit-bukit batu itu kan di kaki gunung Himalaya. Iya. Terbelah dan batu-batu segede rumah jatuh. Aduh, masyarakat teriak lari semua. Terus? Aduh, saya nangis juga. Saya takutnya gini. Aduh, kalau misalnya itu atau di depan kita terbelah atau Udah pikirannya kemana-mana udah. Iya. Namanya orang takut dan itu gempa besar itu ya. Kami disuruh naik sedikit ke atas, di atas sawah, kami duduk-duduk situ, baru saja duduk diteriakin lagi sama ada berita katanya sungai yang ada di atas puncak Everest itu kalau misalnya gempa lagi, maka itu akan terjadi air bah. Aduh, di saat itu, Bang,
Kami udah nggak diperintah lagi 1, 2, 3, pasti bilang lari. Kami lari ke bukit. Aduh udah nggak tahu kiri kanan itu jurang, pokoknya lari secepat-cepatnya daripada datang air bah. Nah itu ternyata itu gempa yang paling besar 7,4 kalau nggak salah, atau 7,4 itu. Akhirnya kami ke sana sampai di bukit, jadilah kami pengungsi di sana. Asal dari mana? Asal dari Papua, Papua asli ya. Papua Bapak mana? dan Mama Papua asli. Oke. Dokter Mia, boleh cerita nggak? Kenapa dulu atau kenapa jadi dokter? Emang cita-cita dari kecil atau ada pikiran yang berubah di tengah jalan atau kenapa? Sebenarnya cita-cita saya itu saya ingin menjadi perawat ya. Oh, Karena terinspirasi oleh kedua orang tua. orang tua pekerjaannya apa? Bapak saya perawat. Kemudian mama saya adalah apoteker. Mereka pada tahun 59 sampai dengan tahun 60-an itu belajar di Dok 2. Oke, Jadi di rumah sakit masih- umum daerah ya? Iya, masih pendidikan zaman Belanda pada waktu itu. Kemudian karena orang tua melayani sebagai perawat, keseharian kita juga di rumah sakit selalu diajak. Jadi pemandangan itu menginspirasi saya gitu. Oh, jadi ini terinspirasi dari orang tua. Saya ingin menjadi perawat sebenarnya. Tapi perjalanan waktu saya tamat SMP, kemudian bersekolah ke Jayapura karena itu sebuah asrama. Saya masuk di asrama Yan Momoribo. Kemudian ibu asrama saya adalah seorang Belanda. Ibu asrama orang Belanda. Ya, Nana Ansmeyer. Ini tahun berapa ini ya? Sekitar tahun 86 sampai 87 sampai tahun 90 waktu Oke, itu. terus? Terus Ibu Ans ini akan kembali ke Belanda, tapi beliau punya mimpi ke depan bahwa 10 tahun ke depan dia ingin ada seorang perempuan Papua yang harus menjadi dokter dan melayani mama-mama dan anak-anak Papua. Nah, berkat gaji pensiunnya beliau akhirnya pada saat itu saya bisa sekolah untuk menjadi dokter. Tunggu, jadi yang membiayai ini ibu asrama? Iya, Sampai jadi dokter? sampai jadi dokter. Karena dia dorong harus ada anak perempuan Papua yang jadi dokter. Iya. Nah, ada satu cerita katanya saya dengar ya. Ketika Dokter Mia dihadapkan pada 2 pilihan sulit dalam hidup. Pada saat papa meninggal, mau dimakamkan, pada saat itu pula ada panggilan untuk menyelamatkan nyawa seorang ibu yang sedang mengalami kesulitan dalam persalinan. Nah, di antara ini mana yang harus dipilih? Menunggu papa dimakamkan dulu atau segera menolong ibu yang membutuhkan pertolongan? Akhirnya Dokter Mia pilih yang mana? Tanggal 5 pagi itu rencana pemakamannya jam 12 siang. Kita keluarga inti kumpul dan kita mendoakan jenazah Bapak sekitar jam 5.15 begitu. Menuju ke 5:30 tiba-tiba handphone saya berdering. Ternyata ada panggilan dari pilot Tom. Pilot Tom ini pilot senior di Helivida, Orang apa? orang Amerika. Terus? Beliau katakan, Dokter Mia, hari ini ada panggilan darurat dari daerah Agisiga. Mungkin kita dua akan terbang sekitar 2 jam sampai 2,5 jam. Dan itu baru pergi. Kalau kita berhitung, itu sekitar 6 jam. Saya dari Wamena akan bolak-balik untuk pergi Baru bisa ke kembali Bekasi. 6 jam kemudian. Iya. Terus? Akhirnya begitu dengar kabar seperti itu, Mama yang buat keputusan. Mama bilang segera berangkat karena kau harus selamatkan ibu tersebut. Jadi saat itu juga saya ambil tas emergency kit saya, diantar oleh kakak-kakak yang lain, kita menuju ke Helivida dan beberapa menit kemudian helikopter mengudara. Tapi sama sekali saya tidak cerita kepada pilot bahwa saya sedang berduka. Cuma pilot selalu memperhatikan kalau saya pergi selain emergency kit yang saya bawa, saya selalu bawa kamera karena
Ya pemandangan Papua itu kan terlalu Bagus indah, sekali. apalagi kalau kita terbang di jam 6 pagi itu pasti dapat view yang bagus. Sementara pada saat kita terbang sampai di atas Lanijaya, Tiom, terus ke arah Bugilaga, wah pemandangan bagus sekali pagi ini kok Dokter Mia tidak sama sekali tidak ambil menyentuh gambar. kamera. Jadi Pak Tom sempat bertanya, dokter, you hari ini kelihatan tidak fokus, ada apa? Saya bilang, oh tidak ada apa-apa. Terus sudah. Akhirnya kita terbang terus sampai ke Agisiga. Agisiga itu sudah masuk ke daerah Paniai, antara Timika dan Paniai. Nah begitu sampai, terus masyarakat bilang saya harus turun lagi 30 menit ke bawah karena pasien ada di dalam gereja. Jadi kita harus periksa pasien di dalam gereja. Pak Tom tanya apakah dia harus ikut. Saya bilang tidak apa-apa, tunggu saja, saya akan turun dengan masyarakat ke bawah, saya periksa pasien. Nah, kalau bicara resiko tadi ya, itu kan dari pengetahuan saya, biasanya orang kalau ngobatin pasien itu dokter atau perawat, dia harus jalan berjam-jam. Dokter Mia juga ngalamin itu enggak di daerah pegunungan ini? Saya pernah waktu di Korowai, itu kita jalan 7 jam. Jalan kaki 7 jam? Iya. Naik turun gunung itu ya? Tidak. Kebetulan Apa? kalau Landai? daerah selatan kan rata saja. Oke. Cuma kan rawa kan sampai sepaha. Astaga. Air itu sampai sepaha. Jadi Terus harus lewat rawa-rawa belum begitu? lagi kena lintah. Alah.